Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan jaddidu imanikum kaifa nujaddidu iman ana ya Rasulullah. Rasulullah sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi kita ini diperintahkan untuk perbaharui iman-iman kalian. Kaifa nujaddidu iman ana ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Caranya piye? Rasulullah sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucap la ilaha illallah. Ini apabila sendiri. Ulama mentafsirkan hadis ini apabila ada temannya, maka ini kalimat bukan dizikirkan tapi disampaikan. Maka sesuai dengan keterangan yang lain, yakni ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan tuflihun, akan jaya, akan bahagia, akan mendapatkan kemenangan, kenikmatan, ya seperti itulah. Alhamdulillah, pertama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa dicurahkan nikmat yang begitu banyak. Nikmatul iman, nikmatul Islam, ini ada nikmat yang luar biasa, yang besar. Kita juga masih diberi kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita mempersiapkan terutama bekal akhirat kita. Karena kalau di dunia ini, selama manusia ini masih bernafas, rizkinya dijamin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akhirat tidak ada yang ngejamin selain usaha daripada kita masing-masing. Maka salah satu agar kita ini mendapatkan kefahaman daripada agama ini, salah satu usaha kita yakni dengan taklim wa ta'lum. Hari-hari taklim masjid, hari-hari taklim rumah. Maka sekaligus kita juga berdoa, Allahumma yufaqihu fiddin, Allahumma yufaqihu fiddin. Maka semoga Allah memberi kefahaman. Tahu beda dengan ngerti, ngerti beda dengan faham. Maka kalau faham nih, maka akan timbul amal, akan timbul amal soleh. Ya, amal soleh inilah yang bisa salah satunya nanti akan menjadi bekal akhirat kita.
insya la ilaha illallah. Lanjut sampai dengan hadis yang masih 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Pada malam hari ini nyampe dengan yang ke-15. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi sayun minal Qur'ani kal baitil kharib. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni. Masya Allah. Kita ulangi biar lebih jelas. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi dan Hakim. Perumpamaan rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Demikian juga hati yang kosong daripada kalamullah akan dikuasai oleh setan. Maka harus rajin baca Al-Quran. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah yang sepi sunyi tak berpenghuni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, keluarga serta kerabatnya akan bertambah banyak dan akan turun memenuhi rumah itu, dan setan akan keluar darinya. Rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, keluarga serta kerabatnya akan bertambah banyak, dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu, dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan dipenuhi oleh kesempitan dan ketidakkeberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu, dan setan akan menyusup di rumah itu. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Itu saja pentingnya membaca Al-Quran di rumah. Ke rumah kita ini tidak seperti rumah kosong. Rumah yang dibacakan Al-Quran ini maka akan penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat. Para malaikat akan turun memenuhi rumah kita sehingga setan pergi sendiri. Kita lanjutkan dengan kemarin sampai mana nih? Ada sahabatnya gak kebaca ini. Masih tentang bab sholat. Mementingkan sholat dan mendidik anak. Hadis yang ketiga dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, baginda Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 10 perkara. Beliau bersabda, 1. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. 2. Janganlah mendurhakai orang tuamu, meskipun mereka memerintahkan kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu.
3. Janganlah sesekali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. 4. Janganlah minum khamar, sesungguhnya ia pangkal segala keburukan. 5. Jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lari dari medan perang walaupun temanmu gugur. 7. Tetaplah di tempatmu kendati pun wabah penyakit seperti wabah pes dan lain-lain menimpa orang-orang. 8. Nafkahilah keluargamu semampumu. 9. Janganlah tinggalkan tongkatmu rotan untuk mendidik anak-anakmu, dan takut-takutilah mereka kepada Allah SWT supaya tidak berbuat keburukan. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dari kitab At-Targhib. Maksud jangan tinggalkan rotan adalah jangan seorang ayah lengah ketika anak berbuat kesalahan dengan tidak mengingatkan dan tidak memukulnya. Bahkan ketika berbuat kesalahan kadang-kadang anak harus dipukul dengan pukulan yang diperbolehkan oleh syariat, karena seringkali jika tanpa pukulan peringatan kita kurang diperhatikan. Dewasa ini dengan alasan kasih sayang kita tidak berani menegur anak kita jika mereka berbuat salah. Ketika anak sudah terbiasa dengan perbuatan buruk, barulah kita menangis penuh penyesalan. Sebetulnya yang demikian itu bukan kasih sayang terhadap anak, justru merupakan kekejaman jika kita tidak melarang anak daripada berbuat buruk, dan mereka pun merupakan kesalahan jika memukul anak untuk mendidik, dianggap bertentangan dengan makna kasih sayang. Orang bijak manakah yang dapat menerima bahwa bisul kecil yang bertambah banyak pada anak-anak tidak perlu diobati dengan alasan kasihan melihat anak itu menangis karena merasa perih bila dibubuhin obat. Meskipun ratusan ribu anak akan menangis memalingkan muka dan lari, kita harus tetap membubuhkan serbuk obat. Banyak sekali hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa anak usia 7 tahun hendaknya disuruh mendirikan sholat. Jika mereka mencapai usia 10 tahun hendaklah dipukul ketika mereka meninggalkan sholat. Dari kitab Durrul Mansur, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perhatikanlah sholat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka dengan amal soleh. Luqman Hakim berkata, pukulan seorang ayah kepada anak-anaknya laksana air yang menyirami kebun. Dari kitab Durrul Mansur.